Selamat pagi Mbak Berli. Selamat pagi Bu. Ini Mbak Berli yang kemarin menghubungi saya itu ya? Iya Bu, benar sekali. Oke Mbak Berli, hari ini kita bertemu lagi ya. Gimana kabarnya Mbak Berli? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik ya. Nah, tadi habis ada kegiatan apa nih? Tadi sih saya belum ada kegiatan apa-apa sih Bu. Jadi kegiatan saya pertama di hari ini adalah bertemu dengan Ibu. Oke, ini jadi kegiatan pertama ya? Iya, Bu. Oke, kemudian Mbak Berli habis ini setelah ini rencananya mau kemana? Rencananya sih setelah ini saya mau ada kegiatan sih Bu sama teman-teman, karena mengingat dikit lagi juga sudah hari deadline, tapi kelompok saya tuh kayak belum ada progres kayak gitu. Oh, belum ada progres gitu ya? Itu teman-teman dekat atau memang berbeda? Berbeda sih Bu, makanya kayak agak susah mungkin ya dari jadwalnya mereka dan jadwal saya, jadi kayak belum ada yang mengerjakan sih. Oke, kalau gitu kita bertemu lagi Mbak Berli. Pastinya Mbak Berli juga sudah mengetahui kita akan melaksanakan apa. Sebelumnya Mbak Berli boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Giliana. Saya adalah mahasiswa semester 4 Bu. Di universitas mana? Di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, kalau gitu ganti saya ya perkenalan. Nama saya Dwi Putri. Nanti Mbak Berli bisa memanggil dengan sebutan senyamannya Mbak Berli aja nanti. Jadi di sini saya sebagai fasilitator yang akan membantu Mbak Berli untuk menemukan solusi dari permasalahan Mbak Berli, yang dimana nanti solusi itu ditemukan oleh Mbak Berli sendiri, dan tugas saya hanya membantu Mbak Berli untuk menemukan solusi-solusi nanti yang akan kita sepakati bersama. Nah, kemudian di sini Mbak Berli tidak perlu ragu ya untuk bercerita, untuk mengungkapkan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dengan Mbak Berli bercerita, saya berharap Mbak Berli memberikan rasa percaya Mbak Berli kepada saya. Jadi nanti kita akan membawa asas kerahasiaan yang dimana cerita Mbak Berli akan kami atau kita simpan di sini dan tidak akan dibawa keluar ruangan. Jadi ketika keluar ruangan kita usahakan tidak membawa permasalahan. Ya, Mbak Berli kesini juga secara sukarela kan, tidak ada paksaan dari saya Bu. Secara sukarela, karena kayak kemauan saya sendiri gitu. Karena menurut saya masalah apa yang saya alami tuh kayak saya nggak bisa berbagi cerita juga ke teman-teman seperti itu. Nah, kemudian untuk waktunya nih, kira-kira dalam waktu 20 sampai 30 menit, apakah Mbak Berli berkenan? Berkenan menurut saya, mungkin dengan waktu segitu sudah cukup. Oke, dengan waktu segitu mungkin sudah cukup ya. Namun nanti ketika dalam waktu 20 sampai 30 menit masih terasa belum tercapai dan belum menemukan solusi, kita bisa adakan di pertemuan selanjutnya yang Mbak Berli. Dan kita nanti akan membahas satu permasalahan ini hari ini. Nanti jika belum selesai kita akan membahas selanjutnya. Dan apabila nanti satu permasalahan selesai dalam satu pertemuan ini, maka nanti Mbak Berli ketika ada mungkin ingin bercerita lagi boleh menghubungi saya. Baik Bu. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lebih dahulu Mbak Berli? Mungkin nggak ada sih, karena tadi Ibu juga sudah menyampaikannya kan, menurut saya sudah cukup jelas dan saya sudah memahaminya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini kira-kira apa nih yang membawa Mbak Berli sehingga datang kemari? Mbak Berli bercerita seperti apa? Jadi saya ini kayak nilainya apa ya, sebenarnya dibilang masalah sih enggak ya Bu ya, cuma kayak saya capek aja gitu kan. Saya ini di sini gitu kayak tahu gitu ya, saya adalah mahasiswa universitas. Sebenarnya alasan saya merantau itu adalah faktor keluarga juga, karena kayak saya tuh capek gitu kan, kalau di sama saya apa ya, masih masa sekolah gitu. Saya tuh kayak yang diambil itu terus dari keluarga
keluarga kayak gitu. Jadi apa saya gitu. Bahkan saya kayak apa ya, kayak banyak tugas sekolah saat itu. Terus habis itu saya mau ngerjain tugas disuruh ini kayak gitu. Jadi papa saya padahal masih ada adik saya, sedangkan adik saya nih kalau misalnya pulang sekolah terus kayak ngerjain tugas ya udah dibiarin, dan tugasnya dia dibebankan kepada saya, padahal saya juga apa ya sama gitu loh gitu. Nah, terus abis itu kayak saya dibilang males lah ini, terus kayak saya capek, makanya saya memutuskan untuk apa namanya rantau. Tapi setelah rantau saya kan pengennya tuh ya udah tugas saya ya udah saya kerjain tetap kayak gitu kan, sebagai anak itu kan bukan pekerjaan anak gitu. Tapi balik lagi ternyata pas saya kayak pulang atau nih kalau misalnya liburan gitu, nah itu tugas-tugas adik saya tuh dikasihnya ke saya kayak gitu. Makanya kayak saya tuh apa ya, kayak saya tuh apa ya adil gitu kan, apa ya anaknya tuh nggak cuma saya seperti itu. Saya paham dari sebelumnya mohon maaf ya Mbak Berli, izinkan saya untuk mencatat poin-poin nanti yang mungkin akan menjadi beberapa catatan penting yang akan kita bahas bersama nanti ya Mbak Berli. Tadi Mbak Berli menyebutkan faktor karena Mbak Berli merantau itu karena di rumah itu Mbak Berli sebagai, bisa dikatakan sebagai anak yang diandalkan saat itu ya. Dan sebenarnya ada adiknya Mbak Berli, namun tetap yang sore-sore itu Mbak Berli seperti itu. Kemudian apa yang menjadi pengganggu pikiran Mbak Berli? Boleh diceritakan? Buat saya terganggu itu kalau misalnya terkadang kan udah berkali lipat kan masih uas saya kan dilaksanakan secara online. Nah tapi saya udah tahu nih dari seminggu sebelum uas itu tuh uasnya bakal online, lalu saya lebih pulang seminggu dulu dan nantinya saya mengerjakan uas itu kan di rumah. Nah misalnya nih kayak saya lagi ngerjain uas, tapi tuh orang rumah tuh kayak nggak bisa tahu kondisi gitu lah Bu, jadi kayak berisik banget. Jadi tuh kayak fokus saya, dan juga apa ya, terkadang tuh ya orang rumah juga kayak mengganggu pikiran saya. Semisal ada masalah ya Bu ya, sebenarnya tuh kayak masalahnya misalnya antara A dan B kayak gitu, tapi yang dibebankan juga saya. Kadang saya juga capek gitu kalau saya sih nggak terlalu terbebani yang tugas-tugas gitu, tapi saya lebih terbebani misalnya di rumah itu kan ada juga kakak saya yang sudah menikah tapi tidak berumah, tetapi mereka tuh kayak nggak membantu pekerjaan rumah gitu loh Bu. Tidak makanya saya juga sebenarnya tuh malas pulang ke rumah, karena di rumah itu membuat pikiran saya kayak gitu. Saya kan juga kasihan ke orang tua saya, karena orang tua saya juga kan sudah tua kayak gitu, sedangkan mereka ya apa sudah menikah tapi kok pikirannya tuh masih kayak bocah, nggak berpikiran dan dewasa seperti itu. Makanya kayak saya lebih memikirkan ke orang tua saya sih. Memikirkan orang tua Mbak Berli, memang orang tuanya Mbak Berli kepada kakaknya Mbak Berli itu seperti apa? Ibu saya ke kakak saya ini cuek sih, maksudnya kayak atau kamu udah gede udah sana kayak gitu, maksudnya biar dia tuh bisa lebih mandiri gitu kan, lebih dewasa lagi. Sedangkan kalau bapak saya tuh kayak masih ngasih gitu loh Bu, masih dalam artian entah berbentuk materi atau fasilitas kayak gitu. Padahal kayak dari ibu saya sendiri bilang udah jangan dikasih gitu kan, cuma keenakan toh ini bapak lo yang ini hasil kerja keras bapak lo, kenapa kok masih mau minjemin gitu. Maksud ibu saya tuh bukannya nggak mau minjemin, cuma hal seperti itu tuh kayak harusnya dia tuh bisa mikir ini loh hasil kerja keras bapak gitu, masa kamu cuma nikmatin aja kok kamu nggak
kan kerja keras gitu. Jadi dia tuh mereka tuh santai aja gitu kan, untuk ya ibaratnya tuh kasarannya tuh kayak cuma makan tidur kayak gitu aja sih. Jadi di rumah nggak ngapa-ngapain gitu? Enggak. Ini dari cerita yang Mbak Berli sampaikan tadi ya. Lalu yang benar-benar mengganggu pikiran Mbak Berli itu apa? Tadi kan Mbak Berli menjelaskan ada beberapa faktor, juga ada beberapa kejadian yang membuat Mbak Berli kurang nyaman. Nah, menurut Mbak Berli yang paling mengganggu itu yang mana? Yang mengganggu pikiran Mbak Berli sampai terbawa ke perantauan itu yang mana? Yang terbawa itu saya memikirkan kan misalnya nih saya lagi kan ada orang tua saya dan kakak saya itu saya nah terus tuh kayak yang membuat saya kepikiran tuh saat ibu saya tuh kayak bicara ibu nih habis nyuci baju bawa sapu ngepel rumah nah saya tuh kayak tahu sebanyak apa gitu dan terus yang bikin saya kepikiran dan sakit hati sedikit sih ibu saya bilang baju ini juga kebanyakan baju-bajunya kakak kamu gitu loh yang udah nikah itu terus sampai ini maaf banget ya kayak mungkin kayak demam kayak gitu tuh ibu saya, jadi ibu saya tuh merasa seperti ini udah jadi di rumah ini gitu kok benar-benar tuh gak ada kontribusi apapun kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya pikirannya ke ibu saya sih, pasti kan ibu saya capek terus ibu saya juga masih pengen apa ya mungkin ada kegiatan apa bersama temannya gitu kan, kebetulan ibu saya mengikuti kayak komite gitu di sekolah saya, jadi ibu saya juga kadang sibuk juga, tapi sebelum ibaratnya sebelum melakukan kegiatan itu bersama temannya ibu saya harus kayak melakukan mungkin emang benar tugas saya yang namanya ibu rumah tangga, tapi kok nggak ngebantuin gitu, sedangkan saya aja kalau di rumah tuh ya masih suka ngebantu meskipun saya nggak nyuci tugasnya, tapi saya tuh setidaknya nyapu ngepel kayak gitu. Nah itu sih Bu yang membuat saya kepikiran lebih ke ibu saya, itu kondisi ibu saya. Dan itu yang mengganggu pikirannya Mbak Berli ya, yang membuat Mbak Berli kepikiran ketika kita tahu. Nah, kira-kira nih yang ketika mendengar cerita seperti itu, apa yang Mbak Berli pikirkan? Dari pikiran saya itu cerminan perilaku biasanya takut jadi misalnya kayak bicara terus gitu karena ibu saya tuh punya asam lambung ibu saya tuh sering asam lambungnya tuh tinggi, makanya kayak saya tuh takutnya kalau ibu saya sering capek gitu suka sakit kan. Terus tapi kadang tuh ibu saya kalau sakit juga masih suka melakukan itu dan tanpa dibantu dari kakak-kakak saya. Nah, itu kan pikirannya Mbak Berli kepada ibunya. Kalau misal pikirannya Mbak Berli ke kakaknya Mbak Berli atau ke orang-orang yang ada di rumah di situ jadi gimana? Kalau kakak saya sih emang saya paham sih Bu, emang anaknya tuh malas, tapi saya tuh pengennya tolong dong ngertiin tuh kamu udah nikah gitu loh, harusnya udah bisa lebih dewasa dan bukan tanggung jawab orang tua lagi kan, namanya sudah menikah harusnya ya sebisa mungkin harusnya paham banget kecil meskipun masih tinggal masih apa ya masih belum punya anak, tapi udah bukan tanggung jawab bapak saya lagi gitu terus juga apa ya kok sifatnya tuh nggak mau berubah gitu menikah meskipun menikah tuh menikah, tapi kalau misalnya ke orang-orang yang masih kayak kakak saya yang satu lagi itu masih sudah ngebantuin sih, ngebantuin ibu saya kayak gitu, sama adik saya pun masih, tapi adik saya yang kecil sih ya itu masih ngebantuin ibu saya. Jadi kalau misalnya kayak Sabtu Minggu ibu saya tuh mungkin emang nggak santai banget, tapi
kayak ada adik saya yang kecil itu kan, jadinya juga kayak ibu saya merasa terbantu. Tapi kayak misalnya belum lama sebulan kayak gitu, itu kan ada kakak saya ya dulu di rumah. Nah itu mereka nggak obatin sama sekali, jadi ibu saya juga capek. Jadi sampai saya tuh kepikiran ibu saya sih, karena kan ibu saya juga sudah tua gitu, waktunya kan anaknya sudah besar ya udah, harusnya ibu saya tuh santai gitu, sudah nggak banyak melakukan aktivitas di rumah. Kalau tadi mendengar ceritanya Mbak Fahri, sebenarnya kalau dilihat itu bisa jadi Mbak Fahri itu lebih kayak jengkel ke kakaknya ya yang sudah menikah itu, karena menurut Mbak Fahri kalau didengar dari ceritanya tadi itu masih menyusahkan lah ya, sedikit menyusahkan orang tua, padahal seharusnya harusnya sadar gitu kalau sudah besar juga sudah menikah seperti itu. Nah pandangannya Mbak Fahri secara spesifik, maksudnya ketika Mbak Fahri memandang kakaknya ini itu bagaimana? Jujur saya sebenarnya kayak emang kasihan gitu ya karena ada yang habis ini juga kan desain. Tapi emang belum dapat juga, makanya ya orang tua saya yaudah tinggal di sini aja gitu. Tapi kan maksud orang tua saya sambil nyari kerjaan lain, jangan bergantung orang tua. Nah itu tuh kayak mereka tuh nggak sadar akan hal itu. Nah, makanya sebenarnya tuh saya malas pulang ke rumah karena ada mereka. Tapi kalau misalnya nggak pulang, saya berpikir tadi. Dan juga kalau misalnya saya nggak merantau gitu, kayak di rumah saya tambah banyak pikiran, tambah saya mungkin nggak fokus dengan kuliah saya, terus juga tambah merusak mental saya juga kayak gitu. Kemudian ketika berarti kan Mbak Fahri sudah pernah melihat kejadiannya secara langsung ya, nggak mendengar dari cerita itu ya caranya. Nah ketika melihat secara langsung itu apa yang Mbak Fahri pikirkan? Itu kayak sebenarnya kok ada ya orang kayak gini, kok ada ya anak yang nggak punya pikiran dewasa padahal sudah dewasa gitu. Itu sih yang terbesit di pikiran saya. Tapi setelah saya berpikir seperti itu, kadang ya ada, ini buktinya ada loh, ini nyata di depan mata kayak gitu. Nah kan itu Mbak Gardiana ketika melihat secara langsung itu berpikiran seperti itu ya. Nah, namun ada nggak kalanya Mbak Gardiana itu ketika kan kalau di rumah kan setiap hari ya, ketika libur itu nggak satu hari, jadi nggak cuma melihat satu kali kan kejadiannya. Nah ketika melihat itu Mbak Gardiana muncul pemikiran seperti itu, apakah kemudian ada pikiran Mbak Gardiana lain yang mungkin menyangkal atau mungkin juga mendukung dari pemikiran Mbak Fahri yang tadi pada Mbak Fahri? Maksudnya kayak pemikiran saya yang Kan tadi Mbak Fahri bilangnya kayak kamu udah besar, kenapa masih kayak bocil gitu kan? Nah itu ketika Mbak Fahri berpikir seperti itu, apakah Mbak Fahri ada pikiran-pikiran yang lain seperti kayak wajar sih, atau mungkin ya nggak bisa lah, kenapa harus kayak jangan lulus gitu? awalnya sih saya kayak ya wajarnya mungkin masih stres, harus bisa di sini. Tapi kan itu recently ya setengah tahun kan lumayan ya dia, tapi setelah saya pikir-pikir itu kayak sudah tidak bisa direalisasikan gitu. Setidaknya itu akaknya masih bisa adanya dulu, tapi itu kayak dia tuh nggak mau ini yang
dia kriterianya tinggi tapi tuh usaha dia tuh minim kayak gitu Bu. Nah setelah saya kayak tahu dia seperti itu, kayak saya berpikir lagi, berarti ini emang dianya yang nggak mau bergerak untuk melihat anak kita. Kalau misalnya dia mau nih Bu bekerja seperti ini, tapi kan usahanya berarti harus tinggi, dia harusnya tahu gitu, tapi kayak dia sendiri juga tidak menyadari. Makanya kayak saya juga mikir apalagi kan kayak bentar lagi dia tuh punya anak, terus apa ya, saya tuh mikirin tuh yang anaknya juga kasihan, maksudnya berkucing kayak orang tua yang seperti itu tuh kayak saya tuh kasihan juga, kayak anaknya nggak salah orang tuanya aja. Saya mengerti perasaan Mbak Fadli dan masih dari Mbak Fadli. Kemudian ketika sudah seperti itu, yang Mbak Fadli rasakan itu apa ketika melihat kejadian itu? Apakah sedih atau jengkel atau gimana gitu? Sedih sama campur jengkel sih. Pertama kayak saya kasihan kan ya, ujian orang menikah tuh seperti ini ya gitu ya. Tapi saya paham sih kalau ujian itu kayak gini. Tapi lama-lamaan jadi tahu juga aku kayak kayak ada masalah sih kayak gitu. Maksudnya kok nggak mau berusaha sih Kemudian, ketika Mbak Fadli melihat hal itu tadi dan juga seperti yang sudah dijelaskan Mbak Fadli sebelumnya, kemudian apa yang Mbak Fadli lakukan pada saat itu? Itu tuh pernah ya kayak kakak saya ini sama istri ini kayak udah tahu dari itu ada saya dan ada teman saya juga, tapi itu teman dekat saya sih, jadi emang udah dekat juga sama teman saya. Nah terus kayak ngobrol-ngobrol kayak gitu ya, pokoknya ngobrol tuh kayak tentang pernikahan kayak gitu. Di situ juga saya tuh sudah saya sendiri juga, tapi ternyata tuh kayak apa yang saya sampaikan nggak bisa membuat dia tuh berpikir terbuka. Ya saya sudah beberapa kali bilangin gitu ya. Awalnya kayak saya benar-benar bilangin, dan sampai akhirnya itu saat itu saya udah di tahap jengkel gitu ya. Akhirnya makanya saya sendiri-sendiri pas ada teman saya kayak gitu, jadi dia tuh gak nyadar gitu, Nggak sadar. dan masih sama aja nggak ada perubahan Ada perubahan. Maksudnya berarti setelah Mbak Fadli menyindir, setelah Mbak Fadli memberitahu itu ya tetap aja melakukannya sama sebelum-sebelumnya. Ketika sudah apa ya, Mbak Fadli sudah melakukan itu dan kejadian itu berulang lagi. Iya Bu. Pemikiran Mbak Fadli apakah tetap masih sama seperti yang awal tadi? Itu gitu masih cuma dia ini, tapi saya ada beberapa teman yang emang dia ditawarin gitu kerjaan sama mertua saya, tapi saya nggak tahu nih dia terima atau enggak. Kalaupun dari apa dia mau apa ya mau tawaran kerjaan dari mertuanya itu, mungkin saya bisa merubah pikiran saya jadi oh iya mungkin karena udah mau punya anak kali jadinya mau gitu. Mungkin itu ya. Kemudian ketika Mbak dengar dan melihat seperti itu, yang Mbak Fadli rasakannya bagaimana? Apakah masih tetap jengkel, lebih besar sedikit jengkelnya, atau mungkin sudah ada perasaan? Sudah agak cukup lega dan senang sih karena kalau dia mau kan berarti oh dia udah mau nih menjalankan sesuatu yang emang apa ya, ibaratnya dia harus kritis dulu kayak gitu. Begitu itu cukup senang sih kan dia hidup itu kayak bukan
cuma buat diri dia tapi untuk anak istrinya. Itu tadi Mbak Berli mengatakan di awal kalau sebenarnya awalnya saya dan Mbak Berli melihat kondisi seperti itu, melihat kondisinya seperti itu tuh ya sedih ya jengkel gitu kan, tapi sempat ada marahnya Si ayah itu bukan saya marah tuh ya saat apa ya, ibu saya kan emang nyuci dan ibu saya tuh kalau ngerendam tuh beda-beda kan. Nah di saat banyak cucian kadang tuh kayak saya yang bikin saya kesel tuh karena ini menggunakan kayak bed cover atau spray gitu. Nah tapi direndam tuh yaudah direndam doang dan yang nyuci ibu saya juga. Nah padahal ibu saya tuh kayak udah nyuci baju aja. Nah ibu saya sengaja ngingetin sampai besoknya tetap gue dicuci sama kakak saya itu. Makanya kayak itu sih yang bikin saya marah. Kenapa harus ibu saya? Emang ibu saya udah itu membuat Mbak Berli memutuskan untuk merantau. Nah, sekarang ini kan juga melihat dari beberapa kejadian tadi ya, dan juga terus kembali kejadian yang membuat Mbak Berli berpikiran dan menimbulkan kayak jengkel atau sedih gitu. Dan ketika sudah pulang kembali, Mbak Berli agak berkurang ya rasanya. Dan kemudian ada kejadian juga atau peristiwa yang membuat Mbak Berli itu lebih senang, yaitu ketika mendapatkan pekerjaan gitu. Kemudian yang sekarang Mbak Berli pikirkan tentang itu apa? bapak saya sih bapak saya juga sudah tua ya, meskipun saya kadang kayak kesel gitu ya ke bapak saya, tapi bapak saya tuh harusnya tabungannya tuh sudah berkurang gitu kan, kayak ya udah untuk istrinya terus habis itu ibunya bapak saya terus juga saya untuk sisa 3 anaknya itu karena emang saya udah nggak bisa itu kayak bapak saya tuh harus bekerja bukan untuk 3 anak dan istri dan ibunya saja, tapi masih yang kayak pas saya sudah menikah kayak gitu. Makanya ya saya tuh kasih kayak itu sih saya itu kayak orang tua saya gitu sudah tua tapi itu yang harusnya udah bukan tanggung jawab dia lagi, dia masih apa ya, masih bekerja untuk orang itu sih. Kemudian Mbak Berli, apa yang Mbak Berli pikirkan ketika mendengar saya tuh rasanya tuh melihat orang tua saya tuh kayak tunggu aku sukses kayak gitu, biar kayak mereka yaudah cukup di rumah aja. Mbak Berli juga karena Mbak Berli juga sudah memikirkan seperti itu ya. Sebenarnya yang menjadi keresahan Mbak Berli itu ketika Mbak Berli merantau, bagaimana dengan orang tua yang juga masih disibukkan dengan anak-anaknya yang seharusnya sudah bertanggung jawab, tetapi masih bergantung pada orang tua Mbak Berli seperti itu. Jadi karena yang terbatas waktu juga, dan tadi Mbak Berli juga sudah menyadari bahwa Mbak Berli berkata tunggu aku sukses sebenarnya, dan Mbak Berli sebenarnya menyadari kalau Mbak Berli ini ingin membantu orang tuanya ya. Semoga nanti Mbak Berli segera disukseskan dan segera diluluskan kuliahnya dalam jangka waktu yang tepat ya. Tepat ya. Karena keterbatasan waktu, jadi kita akhiri saja ya sesi kajian hari ini. Terima kasih Mbak Berli sudah mau datang dan bercerita. Kita atur kembali jadwal pertemuan di kapan?
yang sama juga Bu, tapi mungkin karena misalnya nanti saya ada kegiatan, saya tuh minggu depan sih ada acara tapi belum tahu pastinya hari apa, mungkin bisa kita komunikasikan lewat WA. Oh oke, kalau gitu kita komunikasikan lagi lewat WA ya. Terima kasih Mbak Feli sudah mau bercerita dan berbagi. Jadi kita sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.